Oke, baik. Selamat malam semua. Bapak Romo, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Bapak Romo ini Katolik ini. Siap. Saya beta Kristen. Protestan. Oke. Izin Bapak Romo, beta dan teman-teman semua. Beta sebagai jemaat, kalau dalam teks mungkin disebut umat, beta melihat ini perdebatan ini kayaknya sudah terlalu jauh sih sebetulnya. Ini sudut pandang sebetulnya kita sebagai jemaat, sebagai umat. Karena ini sebetulnya bukan lagi mencari pembenaran, tapi merasa benar. Izin kalau salah mohon dikoreksi. Karena kita sebagai umat, sebagai jemaat ini, kita melihat ini kegaduhan ini sepertinya mau menunjukkan bahwa yang ini paling benar, yang di sana bidat, kan itu. Bahkan ada dalam satu kutipan dalam firman Tuhan itu dia katakan begini, bahwa bahkan Tuhan Yesus sendiri itu marah pada saat terkutuklah orang-orang yang menyebut saudaranya kafir. Itu. Nah, bidat ini kan hampir separuh dari kafir atau bisa juga dikatakan kafir. Terus ada satu kutipan ayat firman Tuhan itu dalam kitab Injil Matius 7 ayat 22. Mungkin Romo Cafe bisa jelaskan di semua yang ada di room. Harapannya beta pikir gini, karena dalam ini perdebatan ini dia lebih cenderung ke saya benar, kalian salah, kami benar, kalian salah. Nah, kalau memang Yesus Kristus datang ke dunia ini seperti tujuannya membawa damai, ternyata kita ingin membawa perpecahan, gesekan. Kita pikir itu tidak amin sih sebetulnya. Memang betul ada satu kutipan bahwa aku datang membawa pedang. Itu. Ya mungkin ini bagian sih sebetulnya dari pengenapan firman Tuhan. Itu yang beta secara pribadi menikmati sebagai seorang jemaat. Tapi kalau kegaduhan ini harus terjadi, biarlah terjadi, kan seperti itu. Karena tentunya Bapak Romo juga punya referensinya banyak, seperti itu. Siap. Engkau bukti ini kegaduhan. Yang kita buat adalah mencari kebenaran atau mencari kegaduhan. Siap. Jadi gini Bapak Romo, bahwa sesuatu yang baru itu dimulai dari perdebatan. Pertanyaan saya, terus syarat, siap. Berapa kali Santo Paulus harus pergi berdebat dengan orang Yahudi? Langsung kisah 17 ayat 1. Di kata diskusi itu dia debat sebenarnya kata aslinya. Baca di situ. Iya, siap. Kita baca ayatnya dulu. Berapa kali Santo Paulus? Ini saya kira ini maksud baik juga ya, jadi maksudnya Romo Cafe juga jelaskan secara baik supaya kita satu persepsi tentang yang live seperti kira maksudnya baik. Saya mengerti. Oke. Silahkan. Kisah 17 ayat 1. Sekarang ini Indri ya. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Pater masih mute. Romo masih mute. Bantu di interlinear. Membicarakan atau berdiskusi, berdebat di situ. Pater. Oke, baik Pater. Ya. Oke, saya izin open game ya. Pater pamit minum. Paulus berhadapan dengan ahli-ahli kitab suci orang Yahudi. Oke, kisah tolong itu Rasul 17 ayat 1. Ya. Kisah Rasul 17 ayat 1. Oke. Silakan Plat. Dibuka kan? Oke, ini sudah dibuka, saya sudah buka. Ini yang apa tadi di ayat 2 ya? Yang di ayat 2-nya dibaca. Luar banget ya. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka. Di garis bawahi, 3 hari Sabat berturut-turut ia berdiskusi atau tidak di situ, berdebat atau tidak di situ. Brother, ayat 2-nya. Ini Pater.
Oke. Dituliskan di sini kata deto ethos ya, according to the custom. Kata Jangan goyang brother, jangan goyang. Ya. Kalau goyang dia pudar. Ya. Ya. Silakan. Kau yang butuh yang di bawahnya tadi. Ya. 3 hari berturut-turut. Ya, ya. Nah, nih, di bawahnya ya. Autos kai epi sabatatria dialeksato. Garis tekan di situ. Tekan di situ. Ya. Nah, dialeksato dari bahasa dasarnya itu dialegomai, dialek, ya. To converse, to address, preach. Nah nih, preach. Ada satu kata. Preach. Artinya? Ngajar, preaching. Mengkhotbahkan. Lecture, argu. Nah, ini untuk berargumentasi atau memberikan Berargumentasi itu yang kata dasarnya, berargumentasi di situ. Berargumentasi loh, berhadapan dengan siapa? Ahli kitab suci. Diskusi, nah, discuss. Diskusi, saudaraku. Kalau Bapak Pendeta dong, soal skritura, di sini saya harus bawa seperti Santo Paulus skritura. Dan itu 3 hari Sabat berturut-turut. Berdebat tentang kitab suci. Apakah sini Santo Paulus salah? Bapak aja? Ya, Bapak Romo Cafe izin. Itu kalau dari sudut pandang ya saya sebagai jemaat, sebagai umat, ya kita pikir itu duaan sebetulnya. Nah, sebetulnya semua sudah clear. Semua sudah clear. Clearnya di mana, Bapak? Clearnya ada di mana? Clearnya ada di mana? Hanya gini. Ya, jadi gini Bapak Romo, izin. Clearnya gini. Yang Rasul Paulus di situ dia mendebat dengan rabi-rabi Yahudi kan begitu. Nah, seandainya kalau mungkin kita mau mendebat atau Bapak Romo mungkin mendebat atau dengan teman-teman pendeta mau mendebat, mungkin panutannya kan sudah ada. Ya mendebatnya ke ruang sana kan begitu. Contoh salah satu. Contoh salah satu tema. Tolong satu tema yang diajarkan oleh Protestan yang tidak sesuai dengan kitab suci. Contohnya Bapak. Tadi yang mengaku dosa. Pendeta bilang mengaku dosa kepada Tuhan Allah. Itu benar secara biblis Bapak? Contoh kecil Bapak. Secara biblis diajarkan mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Mana ayatnya? Sedangkan kitab suci bilang kuasa penghapusan dosa Yesus berikan kepada para rasul. Contohnya Bapak, apakah kita masih berdiam? Siap, izin Bapak Romo. Artinya yang Bapak Romo sampaikan itu sudah benar. Kalau menurut kutipan ayat itu sudah benar. Izin kalau beta dari sudut pandang sebagai umat, sebagai jemaat, beta juga berhak kan comot-comot ayat untuk membandingkan dengan situasi yang sekarang. Mungkin Bapak Romo bisa atau teman-teman dalam room ini mungkin bisa bantu bacakan Matius 7 ayat 22 dan 23. Bagus sekali. Ya. Siap, izin Bapak Romo. Ini kan ruang diskusi. Tapi engkau jangan lupa baca dari 21. Siap. Baca dari 21. Ya, karena izin Bapak Romo, karena minta maaf yang saya lihat, yang beta lihat selama ini nih, kita lebih sering mencomot terus mentafsir itu. Sekarang saya nanti kasih tahu itu Yesus berhadapan dengan siapa. Okay. Siap Bapak Romo, paham saya. Sekarang paham. aja nanti aja siapa ini Friska sebut ayat saja ada ini Indri di atas nanti bantu baca. Iya, mungkin Kakak Indri bisa bantu kita baca kok mungkin. Iya. Ya. Boleh. Dari 21 yang Pater, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Terima kasih Ibu. Artinya gini Bapak Romo, izin, beta tidak mau menafsir. Cuman dalam kutipan ayat ini sudah jelas yang kita sebagai umat, sebagai jemaat lihat bahwa firman Tuhan ini dia tidak lebih lagi pada pelaksanaan atau sesuatu yang kita lakoni dalam kehidupan sehari-hari. Dia lebih kepada pembenaran tafsir itu. Masing-masing. Bapak saya bisa potong? Silakan Bapak Romo, silakan.
Silakan. Pertanyaan saya, baca kembali ayat 23-nya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Tahan dulu, cukup sampai situ. Aji, saudaraku, mereka ini siapa Siap. yang dimaksudkan? Kalau yang sesuai yang kutipan ayat tadi sudah cukup jelas ya, ayat 122 itu cukup jelas Pak Romo. Ya. Siapakah mereka di sini? Itu dijelaskan bahwa di situ disampaikan bahwa mereka yang bernubuat tentang nama Yesus Ya, Kristus. mereka ini siapa? Maksudnya mereka ini siapa? Izin Bapak Romo, kalau beta mungkin soalnya punya kapasitas menafsir dan lain-lain. Ya makanya saya jelaskan. Mereka ini ada di ayat 15-nya. Nabi-nabi palsu, Bapakku. Yesus tidak omong tentang kita semua, omong tentang nabi-nabi palsu yang ajar sembarang. Baca ayat 15-nya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak, ini yang dimaksudkan terhadap nabi-nabi palsu ini, yang mengajarkan yang palsu ini, yang mengajarkan Tuhan saja. Sudah masuk surga? Tidak. Yesus bilang, tidak mereka yang mengatakan Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Allah. Walaupun mereka mengatakan pada akhir zaman, kami menyembuhkan, kami bernubuat, kami membebaskan kami, hanyalah dari hadapanku nabi-nabi palsu. Aku tidak mengenal kalian. Aji, ini konteks omong tentang Yesus menghantam nabi-nabi palsu yang menyesatkan orang. Karena itu, terhadap nabi-nabi palsu yang mengajarkan sesuatu yang Yesus tidak ajarkan, jangan pernah diam. Kenapa? Mandat 2 Timotius 4 ayat kedua. Wartakanlah firman baik ataupun tidak baik waktunya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena apa? Ayat 3 dan 4. Orang cari dia punya guru untuk senangkan telinga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena itu ayat 2 dibaca lebih keras. Karena itu. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena itu aja konteksnya engkau harus ingat bahwa Matius 7 itu dia omong tentang nabi-nabi palsu yang menyesatkan orang-orang. Jadi bukan setiap engkau. Dia omong tentang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini sama dengan guru-guru palsu. Ini yang berbahaya di dalam Matius 24. Matius 24 ayat 23, mulai dari situ sampai dengan 25, Yesus mensandingkan antara Kristus palsu dengan nabi palsu. Tugasnya sama-sama, yaitu menyesatkan orang. Inilah yang harus kita ajar, supaya jangan sesatkan orang. Kembali lagi kepada Injil, kalau dalam slogannya Protestantisme, back to Bible, kembalilah saya coba kembali seperti Protestan ke dalam kitab suci, tetapi sesungguhnya sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Contohnya, oke, silakan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tahan dulu situ. AJ,
Aja. Nabi-nabi Ya, palsu itu menyesatkan orang. Ya. Lanjut ayatnya, mereka buat mujizat. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Oke, cukup. Jadi nabi palsu dengan Mesias palsu buat mujizat, menyesatkan orang dan semuanya. Dan Santo Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya membandingkan, menyamakan antara yang dibuat oleh guru palsu dan yang dibuat oleh nabi palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang Tahan dulu. menyesatkan. Om Aji, jadi guru palsu dengan nabi palsu itu sama atau tidak di situ? Kalau nabi palsu dan guru palsu dianggap sama tidak juga sebetulnya. Pembanding di situ, pembanding. Engkau lihat ayat 1-nya, engkau analisa baik-baik. Oke. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, Tahan dulu di situ. Nabi-nabi palsu yang tadi dalam Matius 7 dan 24 tugasnya untuk apa tadi? Mengapa? mengajar. Bukan ya. Tugasnya apa? Menyesatkan. Oke. Menyesatkan. Sekarang guru-guru palsu yang sama menyesatkan atau tidak? Dengan menyesatkan dengan apa? Oke, baca kembali ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Tahan dulu. Nabi palsu juga ajar yang menyesatkan, Aji? Siap, Romo. Sekarang guru palsu ajar yang sesat atau tidak? Yang barusan dikatakan oleh Petrus. Sama. Lanjut. Sama. Baca kembali ayat terakhir tadi. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Lanjut. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan engkau akan biarkan, saudaraku, engkau akan membiarkan kebenaran biblis dihujat, diputarbalikkan. Lanjut. Dan Kalau saya tidak akan tinggal diam. Lanjut. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Karena itu, pertama, penyesatan itu melalui ajaran. Siapa yang mengajarkan? Nabi palsu, guru palsu. Karena itu dalam 1 Timotius 4 ayat 16, Santo Paulus sangat keras katakan kepada Uskup Timotius, hati-hati. Dengan apa? Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan buat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Haji, iman ditumbuh dari pendengaran dan pendengaran terhadap ajaran. Kalau engkau ajar salah, orang tidak selamat. Siapakah yang bertanggung jawab di sini, Haji?
Baca kembali ayat itu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Baca kembali. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ambil contoh. Paulus bilang, berdamailah dirimu dengan Allah melalui kami. Kami adalah utusan-utusan pendamaian. Apa yang didamaikan? Dosa manusia. Kalau ada seseorang yang mengajarkan mengaku langsung kepada Allah, apakah bertentangan dengan kitab suci atau tidak? Haji. Siap, Bapak Romo. Ini saya Tidak, ingin engkau bertanya jawab lagi dulu boleh? sini. Engkau belum jawab di sini. Kalau ada seseorang yang mengatakan mengaku langsung kepada Tuhan Allah, tetapi kitab suci mengatakan kepada kami karena kami adalah utusan pendamaian. Yesus berikan kuasa kepada kalian, diberikan Roh Kudus, terimalah. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Berdamailah kepada Allah melalui kami, seolah-olah Kristus yang menasihati kamu. Kitab suci bilang mengaku dosa, berdamai dengan Allah melalui otoritas yang diberikan kepada para rasul. Tetapi ada seorang pendeta atau siapapun yang mengatakan mengaku langsung kepada Tuhan Allah. Apakah di sini tidak bertentangan dengan kitab suci ajarannya? Bertentangan, Romo. Lalu engkau diamkan itu dan engkau bilang, hai, ya tidak apa Bapak Pendeta, lanjutkan, kita mengaku langsung kepada Tuhan. Tetapi umat yang pintar akan bertanya, Bapak Pendeta, tunjukkanlah satu ayat yang kita langsung mengaku kepada Tuhan Allah, di baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, di mana? Siap, Romo. Engkau mau ikut yang mana? Dan saya harus membiarkan itu, diajarkan itu kepada mereka. Dan saya mengajarkan orang Katolik. Kalau yang sakit-sakit Protestan, ya urusan kalian. Izin Bapak Romo, mungkin saya melanjutkan, mungkin boleh Bapak Romo, dan diskusi mungkin. Izin Bapak Romo, kan begini, mengutip pernyataan Bapak Romo tadi dari mengutip ayat Alkitab, maka artinya secara tidak langsung kita bersepakat di sini bahwa pendeta adalah guru-guru palsu, begitu. Ingin mengatakan Kalau seperti ditanya, itu, bagaimana? Kalau ditanya kepada saya, sekarang engkau harus buktikan yang ajarannya mana, karena saya harus tahu dia omong apa. Dan kita harus buktikan secara kitab suci. Engkau mau jebak di saya bahwa mengeneralisasikan saya bahwa semua pendeta ajar sesat, ataukah engkau bawa satu contoh? Sekarang saya pertanyaan balik kepada engkau. Berikanlah satu contoh yang diajar oleh orang pendeta, kita uji validitasnya menurut kitab suci. Engkau ambil satu dulu. Kau jangan marah, kau jebak ternyata engkau jebak salah. Saya jelaskan dulu ya. Tidak menjebak, tidak menjebak. Saya hanya meneruskan saja apa yang saya jelaskan dulu ya. Siap. Salah satunya tadi kita sudah jelaskan yang sakramen imamat itu. Mungkin ada satu pengajaran yang bisa aja tanyakan, kita kupas dia dari kitab suci, nanti aja ambil kesimpulan, oh ini sesat, ini guru palsu atau ini. Karena tidak semua pendeta juga kan, ada pendeta juga yang mengajarkan tentang kebenaran kok. Nah, artinya gini Bapak, artinya kalau tidak semua berarti separuh. Artinya pendeta ini artinya separuh benar, separuh salah. Jangan dulu buat generalisasi. Sekarang kau tunjukkan salah satunya dan kita uji secara biblis. Atau apa yang diajarkan pendeta kepadamu sebagai awam jemaat? Apa yang diajarkan kepadamu? Nanti kita uji dalam kitab suci apakah sesuai dengan kitab suci atau tidak. Izin Romo, saya artinya kalau mau mengutip tidak perlu lagi, saya cukup. Bukan. Angka sekarang kita mau buat uji. Kau, saudaraku, engkau ambil salah satu yang diajarkan kepadamu dan kita bongkar kitab suci, apakah sesuai atau tidak. Itu yang saya maksudkan untuk membuat sebuah generalisasi. Sekarang, saudaraku, apa yang diajarkan oleh seorang pendeta kepadamu dan kita lihat kitab sucinya, omong yang sama atau tidak. Artinya begini Bapak Romo, dari tadi Bapak Romo sudah cukup menjelaskan bahwa tentang pengakuan dosa itu sudah cukup menjelaskan bahwa kutipan di Alkitab sudah cukup jelas. Dalam kitab suci sudah cukup jelas bahwa pengakuan itu kepada imam, bukan langsung kepada Tuhan. Itu sudah cukup Sekarang jelas. Pertanyaan saya untuk mengeneralisasi, apakah semua pendeta setuju bahwa mengaku dosa kepada imam?
Tidak. Sekiranya Pastinya tidak. semua akan setuju seperti itu, bahwa semua harus mengaku langsung kepada Tuhan, kan begitu. Ya, berarti semua pendeta tidak mengajarkan apa yang ada dalam kitab suci. Perkara selesai. Bapak Romo, saya mungkin bisa lanjut diskusinya mungkin. Ya, bisa-bisa. Nanti omong enak ya, silakan. Siap. Izin Bapak Romo, ini saya mengutip dari Matius 5 ayat 22. Mungkin ada teman-teman di room sini mungkin bisa bantu bacakan untuk kita. Indri punya tugas sekarang. Oke, tapi Bapak Haji, Matius 5 dalam konteks khotbah di bukit harus dimengerti dalam konteks kota di bukit, oke? Itu jangan hanya ambil satu ayat, tapi mengerti dalam konteks khotbah di bukit. Juga. Siap. Supaya kita belajar Romo juga. Ya. Baik, Matius 5 ayat Aja baik, 22. mantap. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyalanya. Silakan, ada hubungan apa di situ? Izin Bapak Romo, artinya selama ini saya cukup menikmati ya penyampaian dari Bapak Romo Patris Allegero. Jangan kau bawa Romo Patris ke sini. Tidak. Omong ayat itu. Omong ayat itu. Saya pada konteks ayat tidak. Ya, contoh. Ya. Jadi begini Bapak Romo, mungkin izin yang saya mau mohon bantuan penjelasannya dalam diskusi ini. Mungkin Bapak Romo bisa membantu. Apakah bidat itu sama dengan kafir? Bidat itu sama dengan kafir. Pertanyaan penting sekali. Apa yang kau mengerti dengan bidat? Artinya yang saya mengutip, saya coba mencerna dari penyampaian Bapak Patris bahwa artinya yang tidak sesuai dengan Injil berarti bidat. Nah, Oke. Maka kalau tidak asli berarti palsu kan, seperti itu Bapak Romo. Oke, sekarang engkau tahu tidak bidat? Heretik, engkau tahu tidak kata itu heretik? Artinya di gereja dikenal ada 3 terminologi. Heresi atau heretik atau bidat, apostasia dan skisma. Heretik atau bidat itu adalah menyangkal satu kebenaran iman. Apostasia menyangkal beberapa atau semua kebenaran iman, dan skisma adalah menentang otoritas paus. Jadi menyangkal satu kebenaran iman sudah dikategorikan sebagai heretik atau bidat. Pertanyaan saya untuk Bapak Haji, kalau begitu dari definisinya ini, pertanyaan saya dalam Protestantisme, kitab suci omong ini tetapi disangkal. Contohnya tentang supremasi dari paus itu sendiri. Contohnya, di dalam Injil mengatakan semua dombanya Kristus digembalakan oleh Petrus. Artinya, kalau mau jadi dombanya Kristus, pemimpinnya harus ada, yaitu Petrus. Ketika seseorang dari Protestantisme menolak kebenaran iman Injili ini, maka sudah dikategorikan sebagai heretik material atau heretik formal. Menolak yang materi, makanya kita kategorikan sebagai penolakan terhadap ajaran formal. Ini harus makanya saya mau tanya engkau, kalau begitu engkau mengerti tidak kata heresi, heretik atau bidat? Artinya begini, ini sesuatu yang tidak mengikuti aslinya berarti kan palsu. Bukan palsu. Saya tidak ngomong tentang palsu di sini. Bagaimana Kak? Saya harus menjelaskan ke dia. Bukan soal palsu dan tidak, soal menolak satu kebenaran iman sudah dikategorikan sebagai bidat atau heretik. Heretik, paham Bapak Romo, sangat paham saya. Artinya begini, dari 10 menolak 1 berarti tidak sama dengan 10. Sama dengan kalau dia menolak 1, kategorinya ada di heretik. Kalau dia menolak lebih dari 1 atau kategorinya di apostasia. Apakah 9 dengan 10 masih bisa dikatakan sama kan? Seperti itu Bapak Romo. Maksudnya seperti itu.
Saudaraku, kalau dari 10 itu kau tolak 1, artinya di situ lengkap atau tidak lengkap? Tidak lengkap, artinya tidak sama. Maksudnya gitu Bapak Romo. Baik. Kalau sudah tidak lengkap, kau hanya ambil 9 dan 1-nya kau buang, artinya di situ sudah terjadi kepincangan di dalam kebenaran iman atau tidak? 9 tidak bisa menyelamatkan 1 yang kau tolak. Siap. Contohnya nih, contoh kecil nih. Contoh kecil nih. Engkau mengajarkan tentang beberapa hal secara moral etik kepada anakmu. 1 dari 10 itu dia tolak. Anaknya manusia sebagai manusia tetap manusia. Tapi di situ omong tentang apa? Ada 10 yang harus kau buat. Tetapi 1 ini kau sangkal. Yang ini yang kita namakan posisi heretik atau bidat. Menolak 1 kebenaran iman. Kalau sudah menolak lebih dari 1, maka kategorinya apostasia. Itu ada di 2 Timotius. Contohnya nih, Pak Haji. Contohnya. Yang tadi tentang pengakuan dosa. Protestan bisa buat 10 hal, tetapi 1-nya menolak mengaku dosa kepada manusia yang diberikan otoritas oleh Tuhan. Apakah itu bisa membenarkan 9 yang lain? Apakah dia bisa di situ membenarkan 9 yang lain tanpa membuat 1? Karena itu tanda bahwa orang mengenal Allah adalah melakukan semua perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Aji, tanda bahwa orang mengenal Allah yaitu melakukan semua yang diperintahkan. Sekarang Yesus suruh para rasul apa? Matius 28 ayat 20. Ajarkan 1 dari 10 atau ajarkan 9 dan 1-nya jangan kau ajarkan, atau ajarkan semua. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aji, sekarang kita ambil contoh. Siap. Engkau bayar persepuluhan di Protestan? Sudah tidak. Jujur, santai saja. Kita dialog jujur dan kita uji. Siap. Sudah tidak lagi Bapak, sudah tidak lagi. Dulu kau bayar persepuluhan. Dulu bayar. Lalu kenapa alasan dulu kau bayar persepuluhan sekarang tidak? Mungkin karena menafsir Alkitab sendiri. Jadi izin, ini diskusi, jadi tidak. Ya diskusi santai saja. Kalau salah jangan Maksud saya dihujat. kita uji nih. Makanya meneliti kitab suci untuk tahu yang benar yang mana. Jadi izin Romo. Jadi beta mengambil kesimpulan untuk sonde member persepuluhan lah dalam diskusi-diskusi kita sesama anak-anak muda. Dalam diskusi akhirnya ketika ditemukan bahwa sebetulnya pembayaran persepuluhan ini kan sejak awalnya kan kepada suku-suku Lewi, awal mulanya dari 11 bayar ke yang 1, terus dia lari ke sini kan di Protestan ada persepuluhan, terus coba kita telah dengan kita kemampuan berpikir sendiri, mencari sendiri referensinya, kita cari masing-masing. Akhirnya kita beberapa orang bersepakat untuk tidak lagi. Kalau mungkin kita mau ingin melakukan persepuluhan atau punya niat melakukan persepuluhan, kita langsung bantu saja ke orang-orang yang butuh. Itu lebih simpel sih sebetulnya. Kita bersikap seperti itu dan menganggap bahwa itu yang lebih tepat. Tapi itu keputusan pribadimu.
tetapi di denominasimu yang kau katakan gereja itu masih memperlakukan itu. Berarti tidak punya kesadaran untuk seluruh jemaat untuk tidak kasih persepuluhan, karena persepuluhan menurut ulangan adalah ulangan 26 ayat 12-13 adalah untuk orang Lewi, orang asing, janda dan yatim piatu. Dan itu juga dari hasil tanah. Hanya dua kelompok yang menyerahkan persepuluhan ke bait suci, yaitu peternak dan petani. Dan itu bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk hasil panen, hasil ternak. Dan bukan setiap bulan, melainkan tiap akhir tahun ketiga. Haji, pertanyaan saya, keputusanmu, engkau bilang karena kami analisa sendiri dengan beberapa orang muda. Pertanyaan saya, apakah semua yang tidak serahkan persepuluhan itu sekarang berlaku untuk seluruh denominasimu atau hanya engkau dan beberapa orang saja? Haji, kan kita uji. Izin Bapak mau jaringan. Tadi NTT ini Bapak mau sendiri. Pertanyaan saya begini. Apakah masih diberlakukan persepuluhan di denominasimu di mana engkau pergi ibadah? Tentunya masih Bapak Romo. Artinya engkau tidak kasih ke persepuluhan itu keputusan pribadimu, bukan di dalam komunimu. Ini yang membingungkan. Mau ikut siapa ini? Ikut saudaraku Aji atau ikut yang lain yang kasih persepuluhan? Kan jadi bingung. Mana yang benar Aji sekarang? Engkau yang sudah tidak lagi kasih persepuluhan atau mereka yang masih kasih persepuluhan? Mana yang benar kalau begitu dalam denominasimu ini? Begini Bapak Romo, minta maaf ini diskusi. Jadi beta mau menyampaikan begini. Artinya beta secara pribadi lahir sebagai seorang Kristen ini kan Protestan, ini kan sebetulnya bukan karena pencarian juga sebetulnya, karena kita terlahir warisan orang tua yang tinggalkan kita sebagai anak-anak, sehingga dalam proses pendewasaan menjadi dewasa ini kan kita belajar dan kita tetap konsisten menjadi Protestan. Nah, arti di dalam perjalanan sebagai Protestan, di dalam perjalanan sebagai Protestan tuh ada yang masih dibuang dan tidak dibuang, dibuang dan tidak dibuang, dibuang dan tidak dibuang. Sampai kapan engkau menemukan kebenaran? Siap, izin Bapak Romo. Mungkin ini kekeliruan atau bagaimana? Artinya beta berkesimpulan sendiri dengan teman-teman kita berkesimpulan dengan kita punya kemampuan masing-masing. Kita berkesimpulan bahwa izin minta maaf untuk semua di room yang sedang menyaksikan mungkin. Kalau memang Tuhan itu dia maha, itu kenapa dia membiarkan ini kekacauan ini terjadi? Itu. Dia membiarkan kekacauan ini terjadi. Akhirnya karena nanti kan Tuhan kita, itu. Ya, ini pertanyaan atau pernyataan? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan sebetulnya. Saya jawab dulu pertanyaan. Lahir dari pernyataan kan, gitu. Penting sekali. Kau jangan bilang Tuhan membiarkan. Tuhan memberikan engkau kebebasan. Dan engkau harus mencari kebenaran. Dan kebenaran dalam firman. 8 Yohanes 8 ayat 31-32. Jangan kau salahkan Tuhan bahwa terjadi perpecahan karena Tuhan salah. Kita lihat nanti perpecahan itu lahir dari mana, Sekarang kita lihat dulu. Nah, engkau lihat sekarang perpecahan lahir dari mana. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tahan dulu. Saudaraku, kalau kamu, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya ini adalah tetap di dalam firman-Ku. Baca kembali, lengkap dengan 32-nya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku,
Kenapa terjadi perpecahan? Karena tidak setia tinggal di dalam firman Tuhan. Karena itu sekarang kita harus, kalau begitu akar dari perpecahan ini apa? Roma 16 ayat 17. Apa? Ajar yang tidak sesuai dengan Kristus ajar. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan Baca, jangan menimbulkan. Baca, jangan potong-potong, nanti orang bingung yang mana yang benar. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Akar dari perpecahan adalah tidak setia terhadap pengajaran para rasul. Ajar yang kami ajarkan. Yang pertama, kalau tidak sesuai lagi dengan ajaran apostolik, karena rasul-rasul menerima dari Yesus segala perintahnya, maka yang di sini yang kita namakan kesetiaan kita kepada pengajaran apostolik. Nanti kita lihat akar kedua yang memecahkan. Yang memecahkan itu apa? Di ayat 18. Urusan apa yang membuat orang pecah? Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Yang kedua, urusan perut, saudaraku, membuat perpecahan itu. Perpecahan tidak dalam rencana Allah apapun. Karena Yesus mau semua orang bersatu. Yohanes 17 ayat 21. Jadi kau jangan bilang bahwa Allah mengizinkan perpecahan. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Haji, Yesus mengizinkan perpecahan di situ dari ayat itu, atau Yesus mengharapkan semua orang bersatu? Sekarang kita lihat sekarang Yohanes 10 ayat ke-16. Saya sedih, saya omong sambil sedih. Yesus omong lain semua, kita buat lain semua. Yesus bilang bersatu semua, satu kawanan, satu gembala. Kita nih cabik-cabik kawanannya. Ada lagi padaku domba-domba lain yang mungkin dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes 21 ayat 17. Ayat ke-16. 15, 16, 17, tapi baca yang 16 cukup. Engkau pakai TB berapa? TB 1, Patar. Oh, TB 2. Tergantung ayat 15 kalau gitu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Satu kawanan dengan satu gembala. Dan siapa yang dipercayakan jadi gembala? Petrus. Sekarang kita lihat para rasul. Di dalam di dalam kisah para rasul. Kisah para rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Ayat 44, yang percaya ini bercerai-berai atau bersatu? Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Aikai, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dari 600 denominasi di dunia ini, bagaimana dengan kepunyaan bersama di sini? Bagaimana dengan 400 denominasi di Indonesia? Apakah setiap pendeta mengatakan bahwa ini gemit dan mengatakan kepada yang GKI, yang mengatakan GPI dan semuanya bilang kita punya sama, yang semua persembahan yang di bawah janji iman dan semua kita punya milik sama. Baca kembali ayat 4 itu, ayat 44 itu dibuat di sana. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yesus mengharapkan kesatuan, doa untuk persatuan, satu gembala, satu kawanan. Para rasul, di kisah para rasul, semua yang percaya tetap bersatu. Sekarang, Santo Paulus sambil bersumpah mengatakan apa? 1 Korintus 1 ayat 10. Aku mengatakan dan aku bersumpah demi nama Yesus, jangan terjadi perpecahan di antara kalian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Haji, ini jawaban. Siap. Bagaimana saya sepikiran di engkau punya denominasi, engkau dan kelompokmu yang satu tidak serahkan per 10, yang lain serahkan per 10. Kan saya tambah bingung lagi di sini. Saya sekatanya di mana? Izin Romo. Artinya kita berkesimpulan begini Romo. Kalau memang kita sebagai umat Yesus Kristus ini diselamatkan karena tradisi, bagaimana dengan orang-orang yang tidak menikmati? Saudara, kita omong apa ini? Kau lari ke tradisi ini, kayak saya bingung lagi nih. Kita omong apa ini? Oh, pertanyaanmu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal kitab suci? Atau bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya iman akan Kristus? Atau bagaimana ya? Saya belum mengerti karena kau lari ke tradisi. Yang kau maksud dengan tradisi itu apa di sini? Coba Om aja minggir sedikit di pinggir kok, supaya sonde apa di penama itu. Minggir sedikit tuh Om. Real Madrid, maaf ya, jangan paksa-paksa ayat. Bukan, kami tidak paksa ayat, justru ayat yang berbicara kepada kami. Ayat ini yang berbicara kepada kita, saya tidak paksa. Om Aji, saya tidak mengerti pertanyaanmu. Saya lari ke tradisi, saya bingung. Atau mungkin yang Om Aji maksudkan itu yang dalam ajaran gereja Katolik ada tradisi, kitab suci, dan magisterium. Itu akan dibuktikan juga. Itu tripod biblis. Ya, sangat sementara biblis. kan di kitab suci di Protestan hanya satu, sola scriptura, satu-satunya sumber kebenaran. Itu bisa kita Itu sudah tema yang lain lagi ya, Kak. Tadi Ya, kan omong tentang kesatuan, dia sudah tema lain. Makanya saya tidak tahu di sini yang dimaksudkan dia, tidak tahu pembiasan tema ke tema yang lain atau selesaikan satu tema. Selesaikan itu dulu baru engkau lari ke tradisi. Dan saya tidak mengerti ketika dia tanya tentang tradisi. Mina, engkau tangkap, saya tidak tangkap. Sudah, nanti dia mungkin Romo. jelaskan. Oke, silahkan Mina. Maksudnya dia itu seperti ajaran kita ini bukan dari ajaran para rasul, melainkan tradisi kita sendiri. Padahal yang diajarkan oleh Romo itu adalah tradisi suci yang diajarkan oleh Rasul Paulus sendiri. Begitu loh Bro Aceh. Yang kita baca tadi kitab suci. Saya tidak buka yang tolong bantu buka dokumen Konsili Trente, Konsili Nicea. Saya tidak omong itu. Saya omong buka ayat kitab suci. Skriptura. Makanya saya bilang mau pada pendeta Mel Atok ke deking atas ke apa yang kitab suci di tangan.
Jadi Aja, Bro Aji begini. paham kan? Yang tadi kita omong ini tidak ada tradisi, ini semua kan kita omong ayat-ayat. Tadi tidak ada kutip. Dokumen gereja di gereja Katolik terlalu banyak. Tapi yang Romo ini kafe omong ini semua ayat-ayat. Tidak ada satu omong tentang tradisi. Itu mungkin aja punya maksud lain ke apa? Om Strom, buka dulu Om Strom. Disampaikan sama Romo tadi kamu udah paham kan? Dalam gereja Katolik kami itu taat satu, semuanya satu komando, satu suara. Gitu Bro Aji. Nah sekarang ini kan tinggal Bro Aji memikirkan apakah di dalam tubuh gerejanya Bro Aji satu suara atau tidak. Dari ayat yang dibawa sama Romo, jangan lari ke apakah kami mengajarkan sesuai atau tidak sesuai dengan Rasul, dengan bawa tradisi. Padahal yang tradisi suci itu yang sedang disampaikan sama Romo, disampaikan ulang lagi, itu pernyataan Rasul sendiri disampaikan ulang sama Romo. Begitu Bro Aji. Dan ada ayatnya juga itu. Itu hanya penyampaian ulang saja di Romo. Gimana Bro? Boleh buka mic-nya? Atau mungkin jaringan. Tadi dia bilang jaringan tadi itu. Dia punya jaringan itu. Pater ada bahaya satu jaringan timur itu. Saya kira dia logat Kupang itu. Saya dari Soe aja. Oke, yang lain Kak, kalau sambil Lanjut yang lain aja.